Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dengan NIM 200231100100153, Prodi Ekonomi Bangunan kelas C. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester genap 2021 mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi dengan dosen pengampu Dr. Sutekno SEME. Di sini saya akan membahas tentang pemikiran Karl Marx dalam pandangan ekonomi kapitalis dan sosialis. Sebelum melanjutkan apa saja pandangan Karl Marx terhadap perekonomian, saya ingin menjelaskan sedikit tentang biografi dari Karl Marx. Karl Marx lahir di Trier, Jerman 5 Mei 1818 dan meninggal di London 14 Maret 1883. Marx merupakan tokoh pengkritik kapitalis di Eropa, penggugah perlawanan kaum buruh terhadap kapitalis, dan juga penulis wacana yang menjadi dasar pembentukan sistem ekonomi sosialis. Banyak pemikir ekonomi yang mengakui bahwa argumentasi Marx sangat luas. Teori-teorinya tidak hanya didasarkan atas pandangan ekonomi saja, tetapi juga melibatkan moral, etika, sosial, politik, sejarah, falsafah, dan lain sebagainya. Pada waktu muda, Marx tertarik pada bidang hukum karena ingin meniti karir di pemerintahan. Tetapi impiannya itu tidak bisa terwujud. Akhirnya, Marx mengalihkan studinya di filsafat, berharap memperoleh karir di dunia universitas. Tetapi lagi-lagi beliau tidak sesuai harapannya, tidak dapat terwujud. Sampai akhirnya beliau memutuskan untuk menjadi wartawan yang tulisannya lebih sering mengkritik pemerintah daripada memberi saran perbaikan. Karl Marx adalah seorang filsuf ekonom, sosiolog, sekaligus aktivis politik. Pemikiran Marx dipengaruhi oleh Hegel, Feuerbach, pemikir-pemikir sosialis Prancis seperti Saint-Simon, Proudhon, dan tokoh revolusioner seperti Balqui. Selama hidupnya, Marx telah banyak menghasilkan karya seperti Economics and Philosophical Manuscript, The German Ideology, The Class Struggle in France, and The Brumaire of Louis Bonaparte, The Communist Manifesto, dan Das Kapital. Marx mengartikan sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat, seperti tingkah laku, perubahan sosial, konflik, dan kelas sosial lainnya. Sehingga Karl Marx memunculkan teori-teori dalam sosiologi, yaitu konflik dan kelas sosial, perubahan sosial, dan aliansi. Selanjutnya saya akan membahas tentang pemikiran Karl Marx. Jadi Karl Marx membawa tradisi filsafat Hegel ke dalam ranah praktis materialisme. Dunia tidak dapat bergerak atau berubah jika hanya dipikirkan. Pada kenyataannya, perubahan sejarah manusia terjadi karena tindakan kerja atau aktivitasnya. Aktivitas yang mendorong gerak perubahan dalam pandangan Marx terpusat pada aktivitas produksi, yaitu cara-cara manusia menghasilkan sesuatu yang bernilai guna atau mode of produksi. Dengan melakukan aktivitas kerja, manusia mengalami perkembangan dan bentuk-bentuk interaksi serta produksi sebagai hasil kerja juga mengalami perkembangan yang lebih kompleks. Marx menganggap penting sejarah untuk menjelaskan perkembangan manusia dalam formasi sosialnya yang berbentuk akibat kerja. Menurut Marx, pada dasarnya setiap materi atau benda memiliki nilai guna atau nilai pakai. Tanpa memiliki nilai pakai pun, kecuali manusia dapat mengubahnya dalam waktu kerja sehingga melahirkan produktivitas kerja, yaitu atau benda yang disebut komoditas. Marx memberikan penjelasan mengenai pertukaran dan produksi dalam Das Kapital. Mengikuti Aristoteles, Marx mengakui memang benar setiap barang produksi mempunyai nilai sendiri atau self value saat dia berbentuk, yaitu sebagai barang yang berguna dan sebagai barang yang bisa dipertukarkan, karena kegunaan tiap-tiap barang adalah rangkap.
sebuah khas bagi objeknya sendiri. Dalam bahasa Marx lebih dikenal sebutan nilai guna, seperti udara, tanah, padang rumput, hutan, dan tumbuhan liar. Materi yang siap pakai, tetapi apakah memiliki nilai guna? Selain layak pakai, tentu tidak. Sebelum manusia itu mengolah materi-materi tersebut menjadi berbentuk dan merubah sehingga mendapatkan nilai sosial yang lebih baik lagi. Menyebut sosialisme ini dengan sosialisme utopis yang dilawankan dengan gagasan sosialismenya sendiri yang ia sebut dengan sosialisme ilmiah. Tokoh sosialisme terbesar yang memberikan pengaruh sangat besar dalam perkembangan sejarah ideologi adalah Karl Marx dengan rekannya Friedrich Engels yang menyarankan perlunya revolusi untuk mewujudkan cita-cita sosialisme tersebut. Sosialisme beranggapan bahwa pemikiran bersama merupakan cara hidup yang paling baik, dengan sedikit hak milik atau tidak ada hak milik sama sekali. Hak milik pribadi tidak disukai di dalam sosialisme karena hak milik pribadi membuat manusia itu egois dan menghancurkan keselarasan masyarakat yang alami. Sosialisme juga mengkritik kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang jahat karena kapitalisme menghasilkan sistem kelas. Kapitalisme adalah sistem yang tidak efisien dan kapitalisme merusak sifat manusia karena cenderung membuat orang berlaku kompetitif, tamak, egois, dan kejam. Bagi sosialisme, nilai-nilai yang semestinya harus dikembangkan dalam kehidupan adalah kesamaan, kerjasama, dan kasih sayang. Sosialisme menyerukan persamaan hak bagi semua lapisan, golongan, dan kelas masyarakat dalam menikmati kesejahteraan, kekayaan, dan kemakmuran. Dalam menilai kapitalisme, Marx tidaklah menekan pada aspek politik semata, tetapi Marx juga melihat dari aspek ilmu ekonomi. Dengan ilmu ekonominya, Marx menilai bahwa konsep kapitalisme adalah sistem sosioekonomi yang dibangun untuk mencari keuntungan yang didapatkan dari proses produksi, bukan daging, riba, memeras, atau mencuri. Akan tetapi dengan cara mengorganisir mekanisme produksi secara terukur sehingga mengurangi biaya produksi seminim mungkin, atau melalui mode of production dengan keuntungan yang diperoleh mendorong terciptanya suatu kekuatan untuk menyeragamkan buruh dan menguasainya. Mode of production kapitalis menciptakan pasar tenaga kerja, ketimbangan hubungan manusia tuan secara tradisional. Selanjutnya, Marx menganalisis dari konsep ilmu ekonomi bahwa sistem kapitalisme memiliki dua keuntungan dari sistem produksinya. Yang pertama yaitu melalui jam kerja berlebihan yang sebenarnya adalah hak buruh, tetapi keuntungan itu menjadi hak penguasa yang telah memiliki kontrak yang menguntungkan dengan kapitalis. Kedua yaitu kapitalisme menyatakan bahwa harga jual adalah harga produksi yang dikeluarkan oleh penguasa atau kapitalisme. Dengan begitu, buruh tidak menikmati keuntungan apapun, karena keuntungan itu langsung menjadi hak penguasa. Selanjutnya, saya akan membahas tentang teori-teori pemikiran Karl Marx. Yang pertama yaitu materialisme historis. Penjelasan Marx pada materialisme tentang perubahan sejarah diterapkan pada pola-pola perubahan sejarah yang luas. Penekanan materialisme ini terpusat pada perubahan-perubahan atau cara teknik-teknik berproduksi materi sebagai sumber utama perubahan sosial budaya. Tapi kemampuan manusia untuk membuat sejarahnya sendiri dibatasi oleh keadaan lingkungan material dan sosial yang sudah ada. Dalam pandangan ini, Marx berusaha untuk meningkatkan revolusi sosialis sehingga kaum proletariat dapat menikmati sebagian besar kelimpahan material yang dihasilkan oleh industrialisme. Menurut pandangan Marx, suatu pemahaman ilmiah dapat diterima tentang gejala sosial. Menurut ilmuwan, untuk mengambil sikap yang benar terhadap hakikat permasalahan itu, hal ini mencakup pengakuan bahwa manusia itu tidak hanya sekedar organisme material, tapi manusia memiliki kesadaran diri.
Yang kedua, infrastruktur ekonomi dan superstruktur sosio-budaya. Marx menekankan ketergantungan politik pada struktur ekonomi. Tipe analisa yang sama berlaku untuk pendidikan, agama, keluarga, dan semua institusi sosial lainnya. Hubungan antara infrastruktur, ekonomi, dan infrastruktur budaya, serta struktur sosial yang dibangun merupakan akibat langsung yang wajar dari kedudukan materialisme historis. Adaptasi manusia terhadap lingkungan materialnya selalu melalui hubungan ekonomi tertentu, dan hubungan seperti ini sedemikian meresapnya hingga semua hubungan sosial lainnya dapat dibentuk kesadaran yang dibentuk oleh hubungan ekonomi tersebut. Yaitu kelas sosial. Menurut Weile, kelas-kelas sosial muncul sangat erat kaitannya dengan konsep Marx mengenai materialisme historis, di mana kemampuan manusia untuk memenuhi untuk memenuhi berbagai kebutuhannya tergantung pada terlibatnya mereka dalam hubungan sosial dengan orang lain untuk mengubah hubungan material melalui kegiatan produksinya. Menurut Marx, kelas-kelas akan timbul apabila hubungan-hubungan produksi melibatkan suatu pembagian tenaga kerja yang beraneka ragam, yang memungkinkan terjadinya surplus produksi hingga merupakan pola hubungan meremas terhadap masa para produksi. Dikemukakan dalam The Communist Manifesto, masyarakat sebagai satu keseluruhan menjadi semakin terbagi dalam dua kelompok besar yang saling bermusuhan ke dalam dua kelas yang saling berhadapan secara langsung, yaitu borjuis dan proletariat. Untuk lebih jelasnya mengenai dua istilah kelas tersebut akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu kelas borjuis. Istilah borjuis lebih sering dan lebih praktisnya diartikan sebagai kelas yang memiliki alat produksi. Kelas borjuis dikutip dalam Doyle tahun 1986 di halaman 148. Dapat dibagi lagi ke dalam borjuis yang dominan dan borjuis kecil. Borjuis yang dominan terdiri dari kapitalis besar dengan perusahaan raksasa yang mempekerjakan banyak buruh di antara kapitalis yang dominan. Juga dapat dibedakan antara kapitalis uang dan kapitalis industri. Selanjutnya yaitu borjuis kecil dapat terjadi dari pengusaha-pengusaha toko, pengrajin-pengrajin kecil, dan semacamnya, yang kegiatan operasinya jauh lebih kecil. Yang kedua yaitu kelas proletar atau proletariat. Proletariat merupakan suatu kelas yang memiliki mata rantai yang radikal. Proletariat merupakan suatu lingkungan masyarakat yang mempunyai suatu sifat universal. Proletariat hidup dalam kondisi kemiskinan alamiah yang diakibatkan oleh kekurangan sumber-sumber daya, akan tetapi merupakan hasil buatan organisasi kontemporer dari produksi industri. Proletariat merupakan kelas yang masyarakatnya tidak memiliki alat produksi yang tertindas sehingga ia hanya bisa menjadi buruh bagi kaum pemilik modal atau alat produksi. Yang keempat, kesadaran sosial. Setelah terbentuknya kelas-kelas pada masyarakat kapitalis, maka akan muncul kesadaran kelas mengenai kepentingan kelas-kelas mereka. Yang dimaksud kesadaran kelas itu sendiri menurut Marx seperti dikutip dalam Doyle tahun 1986, ialah satu kesadaran subjektif akan kepentingan kelas objektif yang mereka miliki bersama orang-orang lain dalam posisi yang serupa dalam jenis produksi. Menurut Marx, seperti yang diansir oleh Giddens tahun 1986, bahwa kesadaran itu berakar pada praksis manusia, yang pada gilirannya bersifat sosial. Inilah pengertian dari yang dikatakan bahwa bukan kesadaran yang menentukan eksistensi orang, tetapi sebaliknya, kehidupan sosial merekalah yang menentukan kesadaran mereka. Yang kelima yaitu perubahan sosial. Marx menganalisa suatu perubahan sosial pada masyarakat adalah dengan menggunakan analisa dialektika. Cara analisa dialektika seperti dikutip dari Dual merupakan inti model bagaimana konflik kelas mengakibatkan perubahan sosial.
Umumnya, analisa dialektika meliputi suatu pandangan tentang masyarakat yang terdiri dari kekuatan-kekuatan yang berlawanan yang sewaktu-waktu menjadi seimbang. Marx tidak pernah mengemukakan suatu pandangan sejarah di mana individu manusia hanya bersikap pasif belaka. Menurut Marx, manusialah yang menciptakan sejarahnya sendiri, meskipun kegiatan kreatifnya ditemukan dan terikat material dan sosial yang ada. Yang terakhir ya teori kelas. Teori kelas bukanlah sebuah teori eksplisit, melainkan melatar belakangi uraian Marx tentang hukum perkembangan sejarah, tentang kapitalisme, dan tentang sosialisme. Bagi Marx, sebuah kelas baru dianggap kelas dalam arti sebenarnya apabila dia bukan hanya secara objektif, yaitu di mana golongan sosial dengan kepentingan tersendiri, melainkan juga secara subjektif, yang bisa menyadari diri sebagai kelas, sebagai golongan khusus dalam masyarakat yang mempunyai kepentingan-kepentingan spesifik, serta mau memperjuangkannya. Ciri khas masyarakat kapitalis adalah keterbagian dalam kelas atas, kelas bawah. Kelas atas adalah para pemilik alat-alat produksi dan kelas bawah adalah kaum buruh. Hubungan antara kelas atas dan kelas bawah pada hakikatnya merupakan hubungan penghisapan atau eksploitasi. Selanjutnya saya akan membahas perbedaan dan persamaan pemikir Karl Marx atau aliran sosialis dengan Adam Smith dari aliran kapitalis. Yang pertama dari aspek filosofi ekonomi. Perbedaannya yaitu Adam Smith berpendapat bahwa setiap warga dapat mengatur nasibnya sesuai dengan kemampuannya. Setiap warga mendapatkan kebebasan memiliki harta secara perorangan, kebebasan ekonomi dan persaingan bebas, serta ketimpangan ekonomi. Sedangkan Karl Marx mempunyai tujuan kemakmuran bersama, bagaimana bersama-sama mendapatkan kesejahteraan. Akan tetapi penguasa individu atas aset-aset ekonomi atau faktor-faktor produksi sebagian besar merupakan kepemilikan sosial. Yang kedua, Adam Smith memandang bahwa ada sebuah kekuatan tersembunyi akan mengatur pasar atau invisible hand. Maka pasar harus memiliki laissez-faire atau pengawas dari semua pekerjaan yang dilakukan oleh rakyatnya. Marx berpendapat bahwa sejarah bisa berubah hanya disebabkan oleh faktor-faktor produksi dan penguasaan sarana produksi oleh kaum proletar yang selama ini diperas oleh kaum kapitalis. Selanjutnya yaitu persamaan. Persamaan dalam filosofi ekonomi, pada dasarnya aliran kapitalis dan sosialis cenderung membebaskan hak kepemilikan pribadi. Masing-masing pemikir memiliki asumsi yang sama tentang manusia, masyarakat, dan kegiatan ekonomi. Keduanya yakin bahwa manusia mampu dalam mengatur kehidupan ekonominya tanpa kendala-kendala moral apapun. Yang kedua, nilai ekonomi yang diharapkan atau basic value of economics. Marx bertujuan untuk memperoleh suatu distribusi yang lebih baik dengan tindakan otoritas demokratisasi terpusat dan perolehan produksi kekayaan yang lebih baik daripada yang berlaku, sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan Adam Smith memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian, secara memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang, dan lain sebagainya. Sistem sosialis, pemerintah memiliki kekuatan yang dominan pada pengaturan kegiatan ekonomi, sedangkan kapitalis bertujuan secara umum untuk mencari keuntungan pribadi tanpa adanya pihak lain yang perlu dipertimbangkan. Selanjutnya yaitu persamaan dari nilai ekonomi yang diharapkan. Sistem kapitalis dan sosialis sama-sama menginginkan perekonomian yang lebih baik. Kedua sistem ini sama-sama mengutamakan faktor produksi, tetapi berbeda cara pengelolaannya. Di mana sistem sosialis pengelolaan faktor produksi dilakukan oleh negara, sedangkan sistem kapitalis menyerahkan pengelolaan faktor-faktor ini kepada pihak swasta. Yang terakhir yaitu instrumen kebijakan yang digunakan atau instrumental economic system. Perbedaannya, dalam pemikiran sosialis, pengembalian keputusan ekonomi dilaksanakan oleh bukan individu, sedangkan dalam pemikiran kapitalis, pengambilan keputusan ekonomi dilaksanakan oleh individu. Persamaannya, pada dasarnya kedua aliran tersebut bertujuan untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat, hanya saja cara atau proses yang menegakkannya yang berbeda.
Itu saja penjelasan dari saya tentang pemikiran Karl Marx terhadap pandangan ekonomi kapitalis dan sosialis. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan ini atau salah kata dan lain sebagainya. Selebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.